Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hak kesulungan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Israel kuno setiap anak laki-laki sulung memiliki hak kesulungan, yaitu hak yang dimiliki oleh anak sulung yang terdiri atas hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda dalam harta warisan, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Esau adalah anak sulung Ishak, memilih untuk menjual hak kesulungannya demi semangkok sup kacang merah. Menjual hak kesulungan menunjukkan bahwa Esau memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji perjanjiannya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Esau mempunyai nafsu yang sangat rendah karena menjual hak kesulungannya dengan makanan. Saudaraku, berbeda dengan sikap Yakub yang justru sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan karena ia tahu bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa di balik hak kesulungan tersebut. Karena itu Yakub mengejarnya begitu rupa supaya ia mendapat berkat dari ayahnya Ishak. Sehingga Esau pun benar-benar kehilangan hak kesulungannya itu. Alkitab mengatakan bahwa sikap inilah maka Tuhan lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau. Mengapa? Karena Esau tidak menghargai berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya dari Yakublah lahir ke-12 suku Israel. Dan kemudian Yakub disebut Israel untuk seterusnya. Saudaraku, tindakan Esau meremehkan hak kesulungan adalah gambaran kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini yang meremehkan anugerah keselamatan demi kenikmatan duniawi. Mereka meninggalkan Yesus dan memilih mencintai dunia ini. Padahal Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru berhak menerima hak kesulungan, yaitu sebagai ahli waris kerajaan surga, karena telah diangkat sebagai anak-anak Allah atau diakui sebagai warga negara surga dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, meremehkan hak kesulungan berarti meremehkan kasih karunia Tuhan. Pastikan kita sebagai orang percaya tetap mampu mempertahankan hak kesulungan kita sampai akhir hidup kita. Dan jangan mudah tergiur untuk meninggalkan Tuhan hanya karena jodoh, status, jabatan, tawaran bisnis, dan lain-lain yang sifatnya hanya sementara saja. Karena waktu kita meninggal dunia, tidak mungkin membawa semua keduniawian tersebut. Yang Tuhan minta pada kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat kita. Saudaraku, mari kita mempertahankan hak kesulungan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami memiliki hati yang menghargai kasih karunia Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.